Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, gimana para mahasiswa sekalian? Masih sehat? Semangat insyaallah. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Menjadikan upaya kita tetap belajar di masa pandemi ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad fi sabilillah, ya, melalui jalur thalabul ilmi. Baiklah, hari ini kita berbicara tentang tema akhir kita adalah tentang penyimpangan berbahasa. Penyimpangan berbahasa. Kalau kita berbicara tentang penyimpangan berbahasa sampai kepada kesalahan berbahasa, ada dua istilah ya. Ada dua istilah dan nanti para pembelajar harus tahu, harus bisa menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan kekeliruan dan ada yang disebut dengan kesalahan itu sendiri. Kekeliruan atau kesilapan atau yang disebut dengan kesalahan itu sendiri. Ya. Di dalam kita berbahasa itu biasa terjadi kesilapan, terjadi kekeliruan, keliru, silap. Nah, silap itu terjadi karena kita mengalami keletihan, ya. Kalau orang Jawa sampai kami songsolen, itu kenapa kok terjadi? Karena kita letih. Atau karena emosi, atau karena semangat, saking semangatnya kata-kata yang muncul itu menjadi tidak beraturan. Nah, ini namanya kekeliruan. Jadi kekeliruan. Sementara ada yang kedua namanya kesalahan. Kesalahan. Kesalahan inilah yang terkait dengan penggunaan tata bahasa yang mungkin kurang difahami oleh pembelajar, ya. Kalau yang tadi bisa saja mereka sudah paham tentang tata bahasa, hanya karena mereka terjadi keletihan maka terjadi slip dalam pengucapan. Itu yang disebut dengan mistake, kekeliruan. Kekeliruan. Kalau di dalam kaidah nahwu dulu kita pernah ada kajian tentang badal, dan badalnya badal ghalat, ya. Badal ghalat, ya. Ra'aitu hisanan amran. Saya melihat kuda, Amr. Nah, ini kan salah ucap. Ya, itu namanya slip, itu namanya mistake. Ya, jadi ia salah karena mungkin pikiran kacau, karena psikologis, karena mungkin tekanan, karena mungkin emosi, karena apa-apa yang sehingga kemudian yang terlontar tidak seperti apa yang seharusnya. Seperti dulu dalam hadis Nabi, ini satu contoh saja, di dalam hadis Nabi ada sebuah kisah di mana seorang sahabat itu kehilangan onta. Ontanya besar dan hilang. Sahabat itu sangat susah luar biasa. Ya, lalu dia berdoa, ya Allah, temukan ontaku. Ya, dia berdoa kepada Allah dan Allah mengijabai. Tahu-tahu onta itu kemudian datang di depannya. Orang itu bersyukur luar biasa. Terima kasih, alhamdulillah. Sampai dia mengatakan, ana rabbuka wa anta abdi ya Allah. Ana rabbuka wa anta abdi ya Allah. Dia salah mengucapkan. Harusnya anta rabbi wa ana abduka ya Allah. Nah, seperti itulah. Itu namanya slip. Jadi dia di dalam ideologi dia tentu tidak mengatakan bahwa dirinya Tuhan atau yang sebagainya. Tapi slip itulah karena emosi, karena macam-macam yang menyebabkan dia salah ucap. Itu namanya mistake. Ya, mistake. Atau ghalat. Nah, sekarang kita berbicara untuk yang kedua, itu namanya kesalahan atau error. Nah, kesalahan itu terjadi dan itu banyak terjadi di mahasiswa adalah karena ketidakfahaman tentang kaidah bahasa sasaran yang menyebabkan dia mengalami kesalahan. Jadi kesalahan disebut kesalahan atau error memang lebih terstruktur. Ya, lebih terstruktur. Misalnya fi'il yang tidak jelas fa'ilnya, atau kemudian fa'il yang tidak sesuai dengan fi'ilnya, atau yang macam-macam. Jadi intinya terkait dengan struktur kebahasaan yang tidak lazim. Itu namanya
itu namanya kesalahan, atau kita menyebutnya dengan error. Nah, karena kita berbicara tentang kesalahan, maka ada dua sebab, paling tidak dua sebab kesalahan itu. Ada yang disebut dengan interlingual transfer, ada yang disebut intralingual transfer. Jadi ada inter, ada intra. Kalau interlingual transfer adalah karena keterlibatan aturan bahasa pertama masuk ke dalam bahasa sasaran atau bahasa kedua. Saya ulangi. Jadi interlingual transfer itu terjadi, sebuah kesalahan yang terjadi karena keterlibatan aturan-aturan atau sistem bahasa pertama ke dalam bahasa kedua, bahasa ibu ke dalam bahasa sasaran. Kemarin kita pernah belajar bahwa itulah yang disebut dengan interferensi. Jadi interferensi itu terlibatnya, masuknya sistem bahasa pertama ke dalam bahasa yang kita pelajari itu. Itu namanya interferensi. Nah, itu disebut dengan interlingual transfer. Sementara yang kedua disebut dengan intralingual transfer. Lah, intralingual ini lebih karena pembelajar belum menguasai secara sempurna bahasa sasaran. Ya, hampir seperti penjelasan kita tadi, ya, antara error dan mistake tadi. Tetapi di sini lebih bicara tentang sumbernya. Jadi yang pertama, sumbernya lebih karena dia seorang dwi bahasawan, atau ia sedang mempelajari bahasa sasaran. Tema yang kita bicarakan adalah tema tentang bahasa sasaran itu. Ia mengalami keterlibatan sistem bahasa pertama ke dalam bahasa kedua, sehingga disebut dengan tadi interferensi bahasa, atau ini disebut dengan interlingual transfer. Yang kedua adalah intralingual karena seseorang belum mengetahui secara sempurna. Lalu untuk yang kedua ini tentu proses pembelajaran menjadi salah satu upaya yang bisa ditempuh. Nah, oke, sekarang kita harus analisis kira-kira kesalahan yang terjadi, ya, itu dalam hal apa saja. Ada 3 bentuk kesalahan, ya. Ada kesalahan kategori linguistik, ya. Maaf, 4 ya, 4. 1, kesalahan kategori linguistik. Ada yang kedua, kesalahan kategori strategi lahiriah. Ada kesalahan kategori komparatif. Dan yang keempat adalah kesalahan kategori efek komunikasi. 4. Nah, pertama, kategori linguistik, ya. Sebagaimana linguistik, kita bicara tentang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Tadi sudah pernah kita bahas. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengucapkan, jadi kesalahan terjadi, tidak bisa mengucapkan kata-kata tertentu, salah satunya karena tidak ada huruf yang sama di antar bahasa. Satu contoh, orang Arab akan sangat susah mengatakan misalnya sugeng rawuh. Okay. Orang Arab luar biasa susah mengatakan sugeng rawuh. Nyuwun pangestu, ya, coba nyuwun pangestu. Coba kalau ketemu sama orang Arab, suruh bicara, nanti kamu ngomong video, ya, kemudian katakan tafadhal min atau min fadli an takul sugeng rawuh atau nyuwun pangestu. Mereka akan sangat luar biasa kesulitan. Karena memang tidak ada alat artikulasi, dalam artikulasi mereka tidak terbiasa mengucapkan huruf-huruf semacam itu. Nah, ini namanya kesalahan. Nanti kalaupun kesalahan itu terjadi, kesalahan linguistik. Ya. Yang kedua adalah kesalahan kategori strategi lahiriah. Nah, strategi lahiriah ini terjadi bisa karena faktor omission atau penghilangan, atau addition atau penambahan, atau misformation atau kesalahbentukan, atau misordering karena kesalah urutan. Nah, ini agak rumit sedikit. Nah, coba sekarang karena penghilangan atau omission, karena penghilangan. Satu misalnya, ada mahasiswa, kalau nanti lihat deskripsi misalnya, qabla adhab ilal jami'ah, ana misalnya qabla adhab ilal jami'ah,
kuntu naiman. Atau ana sa'akul qabla adhab. Ini ada satu penghilangan, harusnya qabla an adhab. Qabla an adhab ila jami'ah ana akul. Jadi ini namanya omission, kekurangan atau penghilangan. Yang kedua ada kalanya penambahan. Ya. Ada penambahan. Misalnya yal'abut tilmid fil fina'il madrasah. Fil fina'il madrasah. Al fina'il madrasah. Harusnya fina'il madrasah. Jadi karena ini jumlah idhofiyah, ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh pakai al. Fina'il madrasah. Kelebihan ini yang disebut dengan, atau penambahan ini disebut dengan addition. Atau bisa karena kesalah bentukan. Ya. Yang ketiga adalah karena kesalah bentukan. Nah, ra'aitu Ibrahiman wa huwa yasbah. Ra'aitu Ibrahiman wa huwa yasbah. Harusnya cukup ra'aitu Ibrahima wa huwa yasbah. Karena dia menganggap bahwa ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu dia mansubnya adalah dengan tanwin, Ibrahiman. Padahal ini ghairu munsharif, tidak boleh menerima tanwin. Ini kesalah bentukan, salah satunya adalah karena kekurang fahaman dia tentang kaidah-kaidah grammar. Itu kesalah bentukan. Jadi itu tiga itu diantara yang dimaksud dengan kesalahan strategi lahiriah. Ada lagi nanti yang ketiga adalah kategori efek komunikasi. Kategori efek komunikasi. Coba, kalau ini di buku ini, saya baca apa yang sudah Ustadz buat di buku. Yasilul fallahun fi mazra'atihim. Yasilul fallahun fi mazra'atihim. Para petani sampai ke ladang mereka. Sampai di sini tidak ada masalah. Yasilu cukup pakai mufrad karena fa'ilnya boleh jamak, tapi fi'ilnya tetap mufrad. Yasilul fallahun fi mazra'atihim. Oke, tidak ada masalah. Para petani telah sampai ke kebun mereka, ke sawah mereka. Wa yantahuna a'malahum fil waqtil qalil. Wa yantahuna a'malahum. Wa yantahuna. Ini yantahun, ini berarti kan kembali kepada al-falahun. Padahal mestinya yantahun itu kan berhenti. Berhenti amal mereka di waktu yang sedikit. Ya. Harusnya watantahi a'maluhum. Yang berhenti itu amalnya. Amalnya selesai, kegiatannya, aktivitasnya selesai. Nah, aktivitasnya selesai. Harusnya ini watantahi a'maluhum. A'maluhum ini menjadi fa'ilnya. Kenapa kok tantahi? Karena a'mal, karena jamak. Fil waqtil qalil. Seperti itu. Ini namanya kesalahan kategori efek komunikasi. Nah, ada lagi nanti apa namanya kesalahan itu yang masih belum tadi, kesalahan komparatif tadi, kesalahan komparatif. Ketika ini dikomparasikan dengan yang lain, dengan bahasa yang lain, kemudian akan menjadi sebuah kesalahan. Ya, seperti tadi, ada huruf-huruf yang tidak terdapat di misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Tidak sama. A, B, C, D, E, F, G, Hamzah, Alif, Ba, Ta, Tha, Tsim, Ha, Kha, dan seterusnya yang tidak sama, menyebabkan kemudian terjadinya perbedaan dalam cara ucap. Nah, ini beberapa kesalahan, dan sesungguhnya mahasiswa bisa melakukan pemetaan atas kesalahan itu, kemudian melakukan upaya untuk pembenahannya. Kalau sesuatu yang sifatnya slip, mungkin nanti tidak perlu. Kalau dia sedang emosi, tinggal tunggu reda emosi, masalah selesai. Kalau dia misalnya sedang kelelahan, tunggu kapan dia istirahat, tidak lelah lagi, maka slip akan teratasi. Tapi kalau kesalahan terjadi karena memang kurang mengetahui kaidah bahasa sasaran, maka tentu memberikan solusi pembelajaran ini yang penting. Nah, inilah para mahasiswa sekalian kajian bahasan kita tentang kesalahan berbahasa, dan tentunya mahasiswa harusnya bisa mengembangkan tema-tema ini menjadi yang lebih rinci lagi.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita kembangkan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.